Jawabannya adalah tidak. Melalui analisis civic impact selama 4 minggu terakhir, tim Mekatronika kami menyadari bahwa teknologi ini tidak dibuat untuk menggantikan manusia, melainkan untuk memberdayakan mereka. Namun, kami menemukan tantangan besar. Jika teknologi dirancang terlalu rumit, tanpa memikirkan realitas sosial dan regulasinya, inovasi ini justru akan menciptakan jurang pemisah baru yang merugikan masyarakat. Sebagai solusinya, sistem monitoring ini hadir sebagai alat bantu berbasis IoT untuk mengukur 3 parameter kritikal air secara real-time, yaitu tingkat keasaman atau pH, kepekatan nutrisi atau TDS, dan kadar oksigen terlarut atau DO. Cara kerjanya, data dari rangkaian sensor diproses oleh ESP32, lalu ditransmisikan secara nirkabel ke antar muka web yang dapat diakses dari jauh. Alat ini dirancang khusus untuk membantu pembudidaya ikan nila skala UMKM, yang jika diterapkan di lapangan, sistem ini akan ditempatkan pada klaster kolam terbuka di kawasan budidaya Batam, seperti area kolam bioflok milik PT Mitra Industri, di mana fluktuasi parameter air akibat cuaca ekstrim sering kali terlambat disadari oleh peternak lokalnya. Melanjutkan pertanyaan di awal tadi, supaya alat ini benar-benar bisa membantu dan tidak malah menyulitkan, kami memperhitungkan dampak sosial dan hukum perlindungan konsumen. Kenyataan yang kami temukan di kolam adalah peternak tradisional seringkali kesulitan membaca data angka yang rumit di layar. Masalah atau gap yang ada di lapangan adalah belum adanya standar cara penyampaian data air yang ramah untuk pengguna awam. Kalau sistem ini membingungkan, peternak bisa salah mengambil keputusan yang akhirnya akan membuat ikan-ikan tersebut mati. Hal ini tentu melanggar hak mereka untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar, seperti yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain masalah sosial, hal lain yang sangat penting adalah keselamatan kerja di lingkungan yang basah. Waktu kami memantau langsung kolam bioflok milik Mitra Industri bersama Pak Daniel dan Pak Suji, alat ini dipasang di area yang terbuka yang rawan terkena cuaca ekstrim dan cipratan air yang banyak. Di sini kami menemukan kekurangan pada draft awal rancangan fisik alat kami, karena belum memikirkan risiko sengatan listrik keluar ruangan. Kalau pelindung panelnya bocor, nyawa operator kolam bisa terancam. Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 serta Standar Keamanan SNI. Untuk menyelesaikan masalah yang kami temukan di lapangan, kami mengajukan 2 rekomendasi perubahan desain yang nyata. Pertama, pada bagian aplikasi. Kami bertanggung jawab merancang ulang tampilan data agar jauh lebih sederhana dan mudah dibaca oleh peternak awam, sehingga tidak ada lagi kebingungan saat melihat kondisi air. Kedua, pada bagian fisik alat. Kami bertanggung jawab membuat ulang tiang penyangga menggunakan aluminium profil berbentuk U dengan tinggi pasti 1024 mm. Desain ini dibuat khusus untuk menjauhkan box panel dari cipratan air kolam. Selain itu, kami akan menyusun panduan tertulis atau SOP tentang cara membuang limbah sensor kimia yang aman sesuai dengan aturan PP nomor 101 tahun 2014. Menurut saya, hal yang berubah mengenai pandangan saya tentang desain teknis setelah saya mengerjakan LKM adalah sebagai seorang insinyur, kedepannya saya akan lebih bertanggung jawab mengenai siklus hidup alat saya, termasuk mitigasi kimia limbah sensor agar tidak merusak sistem di sekitar. Selanjutnya, menurut refleksi pribadi saya adalah pentingnya menyelaraskan biaya teknologi dengan realitas ekonomi target pengguna agar inovasi kita tidak mengalami ketimpangan sosial. Satu hal yang berubah dari cara saya memandang desain teknis setelah PKN ini adalah saya memahami bahwa struktur mekanikal bukan sekedar soal estetika geometris, melainkan benteng utama untuk melindungi kelistrikan dan menjaga keselamatan nyawa manusia di lingkungan luar ruangan. Jadi, menurut refleksi pribadi saya sadar bahwa kodingan yang tanpa error ataupun algoritma IoT yang canggih itu tidak ada artinya jika tampilan webnya itu membingungkan dan tidak inklusif bagi peternak tradisional. Jadi menurut refleksi pribadi saya, dari cara pandang desain teknis elektrikal, bahwa sebagai orang elektrikal kita tidak boleh asal memasang, tapi kita harus tahu jalur kabel yang benar bagaimana dan isolasi yang bagus yang bagaimana. Soalnya kita harus tahan air di pada komponen ini. Jika mengulang proyek PBL dari awal, yang pertama kami ubah adalah kami tidak akan memulai dari pemilihan komponen elektronik terlebih dahulu. Kami akan memulai dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan studi kelayakan sosial, memetakan regulasi hukum yang mengikat, dan menempatkan karakteristik,
serta keselamatan masyarakat sebagai parameter utama spesifikasi desain teknis kami sejak hari pertama.